Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa login ataupun masuk ke dalam aplikasi. Pertama, pastikan dulu URL-nya nama sekolah/webform. Lalu eh, klik tombol masuk di sini. Lalu setelah itu masukkan NIS dan password. Pastikan NIS itu berupa angka semua, tidak ada huruf di sini. Sebagai contoh, saya hanya memasukkan 1 sampai 8. Dan password, setiap password siswa itu adalah tanggal lahirnya dengan keterangan hari, bulan, dan tahun. Seperti 23, 10, 2003. Formatnya seperti ini: hari, bulan, dan tahun. Jika sudah, maka tekan tombol login sekarang. Jika sudah ke menu mata pelajaran, maka login nyatakan berhasil. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa memilih pertemuan yang ingin diikuti. Sebagai studi kasus, saya ingin mengikuti pertemuan satu pada mata pelajaran administrasi dengan guru terbaik. Pertama-tama, siswi ataupun siswa bisa memilih mata pelajaran yang diinginkan. Di sini, berdasarkan studi kasus, saya memilih administrasi. Setelah itu, saya memilih guru mata pelajaran tersebut. Pastikan guru tersebut adalah guru yang mengajar siswa atau siswi. Jika sudah, akan tampil pertemuan-pertemuan yang sudah dibuat oleh guru yang mengajar mata pelajaran ini. Karena saya berdasarkan studi kasus ini, saya memilih pertemuan satu. Kita klik pelajari. Jika sudah, maka akan tampil halaman belajar seperti ini. Setelah di halaman belajar seperti ini, siswa bisa melihat ataupun mengunduh modul pelajaran. Jika menekan button melihat, berarti siswa melihat mata pelajarannya saja. Jika mengunduh, berarti siswa mengunduh modul pelajaran yang dibagikan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana siswa bisa mengajarkan kuis. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu siswa sudah login dalam aplikasi dan sudah memilih pertemuan yang ingin dipelajari. Lalu, pada menu kuis ini, jika ada tombol mulai, maka kuis tersedia ataupun sudah dibuat oleh guru. Jika kuis belum tersedia, maka tombol mulai ini tidak ada. Dan di sini ada tulisan kuis belum tersedia. Nah, karena di sini sudah tersedia, maka kita mulai saja. Pastikan saat mengerjakan kuis, siswa melihat waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Jangan sampai kehabisan waktu. Dan juga lihat poin di sini. Semakin besar poinnya, maka semakin besar nilai yang didapat siswa jika jawaban tersebut benar. Di sini saya akan menjawab masalah saja. Jika sudah terisi semua, maka siswa bisa mengirim jawaban. Jika siswa sudah mengirim jawaban, maka akan
terkirim ke halaman hasil kuis. Dan ini adalah hasil kuis siswa berdasarkan apa yang dikerjakan sebelumnya. Jika ingin kembali, tinggal klik button di sini. Saya di sini akan menjelaskan tentang submenu link tugas. Nah, di sini tuh tempatnya guru untuk membagikan semua link yang kalian butuhkan, mulai dari link untuk masuk kelas online di Zoom atau Google Meet, video penjelasan di YouTube, sampai ebook yang filenya terlalu besar untuk diupload di modul pembelajaran. Nah, caranya tuh gampang. Tinggal kalian klik link buka file. Nah, nanti tuh akan terdirect langsung ke halaman yang dituju. Saya di sini akan menjelaskan tentang submenu upload tugas. Nah, di sini itu adalah tempat untuk siswa mengupload file tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya guru memberikan tugas di deskripsi ataupun di komentar pertama di pertemuan ini. Nah, nanti itu siswa bisa mengupload filenya melalui menu upload tugas. Caranya tinggal choose file atau pilih file, pilih file yang ingin diupload, JPG ataupun PNG terserah, sesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan maksimal file itu 2 MB. Di sini saya pakai PNG, lalu upload. Nah, di sini nanti ada keterangan nama file yang siswa berikan, dan di sini nanti ada nilainya. Kenapa di sini 0? Karena si guru belum menilainya. Jika nanti guru sudah menilainya, maka nilainya akan berubah secara otomatis. Dan di sini pun untuk memastikannya, siswa bisa mengunduh kembali file yang telah diupload jika dirasa kurang yakin atau kurang percaya terhadap apa yang sudah diupload. Dan jika ingin menghapus, tinggal klik button hapus ini, lalu klik OK. Maka file yang sudah diupload tadi berhasil terhapus. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa mengirim komentar ke dalam forum diskusi. Sebelum itu, pastikan dulu siswa sudah login ke dalam aplikasi dan sudah memilih pertemuan yang diinginkan. Jika sudah, siswa bisa scroll ke bawah di bagian menu forum diskusi ini, lalu siswa bisa menulis komentar ataupun pertanyaan. Pastikan sopan dan tidak syarat. Sebagai contoh, saya kirim tes. Setiap komentar yang diberikan oleh siswa nanti terkirim ke email guru. Jadi pastikan berkomentar dengan baik dan sopan. Nah, akan tampil komentar siswa. Siswa pun bisa membalas, mengedit komen ataupun menghapus komentar siswa sendiri. Misalnya ingin mengedit, lalu klik simpan, akan berubah. Begitupun jika ingin membalas komentar guru, maka akan tampil seperti ini. Dan jika ingin menghapus juga, tinggal klik pada button hapus, lalu pilih hapus pada konfirmasinya. Dan komentar pun berhasil terhapus. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa ikuti ataupun melakukan ujian yang sudah dibuat oleh guru mata pelajaran yang diampunya.
Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu siswa sudah login dalam aplikasi dan sudah tampil di halaman mata pelajaran ini. Nah, selanjutnya, jika siswa ingin memilih ataupun mengerjakan ujian, pilih dulu mata pelajaran sesuai jadwal siswa. Misalnya hari ini ujian administrasi, maka klik mata pelajaran administrasi, lalu pilih gurunya. Setelah itu, siswa bisa scroll bawah, akan tampil card ujian. Di sini ada 3 keterangan. Misalnya keterangan pertama pada harian 1, waktu ujian telah berakhir, berarti siswa nyatakan gagal karena tidak mengikuti ulangan ataupun ujian pada harian 1. Dan jika ujian tersedia, maka siswa bisa memulai ujian dan memiliki keterangan ujian tersedia. Jika siswa melihat ujian belum dimulai ataupun belum bisa diakses seperti harian 3, maka ujian ini belum waktunya. Nah, jika ingin mulai ujiannya, cukup klik button mulai ujian. Maka akan masuk ataupun sudah mulai ke dalam ujiannya. Setelah siswa mulai ujian, pastikan siswa mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika tidak, maka nilai yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan apa yang diisikan oleh siswa. Jika siswa tidak mengisi apapun atau hanya mengisi setengah, begitupun yang dikirim di sistem. Dan pastikan siswa menjawab semua esai yang ada dengan cara ketik langsung di sini, ditulis jawaban esai. Misal sudah ketik, siswa bisa melakukan next soal ataupun klik berikutnya. Nah, saat pilihan ganda seperti ini, jika siswa ragu, siswa bisa memilih jawaban yang menurut siswa paling benar dan klik tandai ragu. Maka navigasinya akan berwarna hijau. Maka navigasinya akan berwarna kuning. Jika berwarna kuning berarti siswa masih ragu di soal ini. Dan siswa lebih mudah menandainya. Jika sudah, maka siswa bisa ke soal berikutnya. Jika dirasa siswa sudah tidak ragu dengan jawaban sebelumnya, maka siswa bisa klik button sebelumnya dan mengisi jawaban dengan benar. Misalnya jadi C. Lalu pilih berikutnya untuk soal keempat, dan juga di sini lihat di navigasinya akan berwarna hijau. Dan pastikan semua nomor ini berwarna hijau. Jika ada button yang tidak berwarna hijau, pastikan lebih dulu kalau itu hanya esainya. Jika esainya tidak berwarna hijau, hanya berwarna putih, tidak masalah asalkan diisi. Jika tidak diisi, maka esainya akan langsung terhitung salah. Jika sudah diisi tapi masih berwarna putih, tidak apa-apa, cukup di berikutnya saja ataupun next soalnya. Jika dirasa semua jawaban sudah benar dan sudah berwarna hijau semua, maka tinggal submit ujiannya. Ingat ya, soal ataupun navigasi yang berwarna putih itu hanya berlaku jika ada soal esai. Jika esainya berwarna putih, di navigasi soalnya tidak apa-apa asal diisi. Lalu klik OK jika sudah yakin dengan jawabannya dan ingin submit ujian.
Nah, di sini ada nilai sementara. Jika ada keterangan seperti ini, maka esai yang sudah dikirim sebelumnya maka belum dinilai oleh guru. Jika jika peringatan ini sudah tidak ada, berarti nilai Anda sudah fix. Dan jika ingin melihat ranking, tinggal klik lihat ranking di sini. Maka akan tampil ranking Anda. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa mengubah profil siswa pada e-learning ini. Nah, pastikan dulu siswa sudah login di dalam aplikasi dan sudah tampil di halaman mata pelajaran seperti ini. Lalu, siswa bisa klik profil pada navigasi di atas. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini dan siswa bisa mengubah nama, email, serta passwordnya. Nah, password ini jika tidak ingin diubah, dikosongkan saja tidak apa-apa. Dan jika ingin diubah itu dengan minimal 8 karakter. Misalnya saya coba ubah seperti ini. Jika ada keterangan seperti ini, maka profil siswa berhasil diubah. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana siswa bisa logout ataupun keluar dari aplikasi e-learning ini. Mudah saja, pada bagian navigasi ini ada button logout. Siswa bisa klik button logout seperti ini. Maka setelah itu siswa diarahkan keluar ataupun kembali ke halaman utama.